You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You said the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ.
but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, he has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child
spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. And you have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no words, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me.
Precious is my Savior's blood. Your beauty of heaven wrapped in my shame. The image of love upon death's frame. If having my heart was worth the pain, what joy could you see beyond the grave? If love found my soul worth dying for, how wonderful, how glorious, my Savior's God, victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to life, and grace to grace. If heaven now owns that vacant tomb, how great is the hope that lives in you? The passion that tore through hell like a rose, the promise that rolled back death in its stone. If freedom is worth the life you raised, where is my sin? Where is my shame? Jesus, if love paid it all to have my life, how wonderful, how glorious. My Savior's God, victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to life, and grace to grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the one, come on, you see. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the wonder, when I see that cross, come on. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. You know
my Savior's scars, victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to life, and grace to grace. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. How sweet is your name, how good you are. I love to sing of your name, Lord. Love to sing of who you are. Death could not hold you, the veil tore before you. You saw
Tiba-tiba tidur tuh kan. Ya. Ini mic-nya masuk. Langsung tidur. Ini mic-nya masuk. Hah? Cek aja. Oh, udah mati lagi. Masih lama ini. 30 detik lagi ya. Enggak dimati dulu, Mike. Pak, pinjam monitornya. Oke. Makasih Pak, kayaknya Bapak perlu pakai itu juga. Kemarin pakai. Nah, karena saya ingin dengar itu. Lagunya. Udah jam 10 nih. Iya, siap. Mas, mic-nya jangan dulu ya Mas. Ya, oke. Ini mic. Berdirinya, Mas. Shalom, saudara. Pagi hari ini kita merayakan bersama-sama hari raya Jumat Agung, The Great Friday. Kenapa disebut The Great Friday? Sebab sesuatu yang agung telah terjadi pagi hari ini. Setelah tadi malam kita merayakan malam Getsemani, di mana Yesus menyerahkan dirinya. Yesus tidak ditangkap. Di dalam Alkitab ditulis judul perikop Yesus ditangkap, tetapi baca baik-baik saudara, Yesus tidak ditangkap. Ketika tentara itu datang bersama dengan Yudas, lalu Yesus bertanya, "Siapakah yang kau cari?" Lalu mereka berkata, "Yesus orang Nazaret." Lalu Yesus menjawab, "Akulah dia." Baca baik-baik saudara, ketika Yesus berkata, "Akulah dia", Alkitab cuma mencatat mereka mundur. Tapi dalam bahasa aslinya mereka tidak mundur. Dalam bahasa aslinya mereka terpental. Ketika Yesus berkata, "Akulah dia", pada waktu itu mereka terpental. Dan dalam teks aslinya itu mereka bertanya 3 kali. Mereka bertanya 3 kali, Yesus menjawab 3 kali, dan 3 kali mereka terpental. Saya cuma berkata kepada saudara bahwa Yesus telah memilih untuk disalib. Yesus tidak pernah memilih jalan singkat. Yesus tidak pernah memilih dan mengajarkan kepada kita shortcut. Tetapi yang diajarkan oleh Yesus adalah dia memasuki proses. Dan pagi hari ini saya mengajak saudara untuk mendengarkan sebuah pujian yang berbicara tentang Yesus telah memilih disalib. Dia memilih kayu yang kasar. Dia memilih paku yang tajam. Agar kita mengerti bahwa yang dilakukan Yesus adalah keputusan memilih disalib. Saya ajak saudara mendengarkan sebentar pujian ini. Kau jauh
saudara, mari kita berdoa. Mengucap syukur untuk pilihanmu, keputusanmu, dan ketaatanmu kepada Bapa di sorga. Untuk kau datang di atas muka bumi ini, untuk mati buat kami dan menebus setiap dosa kami, agar kami tidak perlu mengalami kematian yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kami memperingati kematian-Mu di atas kayu salib, dan kami mulai mengerti dan memahami apa yang Kau kerjakan di kayu salib. Demikian juga apa yang harus kami kerjakan hari-hari ini, tentu saja sesuai dengan bagian kami sebagai manusia. Dan biarlah pagi hari ini Engkau mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah streaming ini. Dan di atasnya biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah di dalam nama Yesus. Kami tahu ketika Engkau berfirman ada mujizat yang terjadi. Kami tahu ketika Engkau berfirman ada badai yang diredakan. Kami tahu ketika Engkau berfirman bahkan yang tidak ada menjadi ada. Ketika Engkau berfirman yang mati pun dibangkitkan. Berfirman Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Dan kami siap. Kami tidak mengizinkan segala kuasa kegelapan dalam bentuk apapun. Engkau sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Hari ini, kemarin, dan seterusnya Engkau kalah. Kekalahanmu iblis, dengar, kekal, mutlak, dan tidak terbantahkan. Dulu kau kalah, sekarang kau kalah, dan sampai selama-lamanya kau kalah. Kau tidak mendapatkan bagian apapun dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah di dalam nama Yesus. Kami siap. Haleluya. Amin. 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 Shalom saudara. Hari ini kita merayakan Jumat Agung, The Great Friday. Sebab hari ini seorang yang agung telah diadili tanpa pengadilan. Hari ini seorang yang tidak berdosa telah dijadikan berdosa. Hari ini seorang yang tidak bersalah, tetapi dia dianggap salah dan dia dihukum menjadi satu tempat dengan para penjahat. Orang yang agung hari ini telah dibunuh, telah dibantai. Dan Alkitab mencatat hari ini karena seorang yang agung dibantai, maka terjadi kegelapan selama 3 jam, dari jam 12 sampai jam 3 sore. Kemudian ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Tabir bait suci terbelah dari atas ke bawah. Saudara harus tahu bahwa tabir bait suci itu tebalnya 20 cm. Dan dia dirajut. Tinggi tabir bait suci itu 9 sampai 12 meter. Dan tabir itu yang memisahkan antara ruang suci dan ruang maha suci. Dan tabir itu terbelah dari atas ke bawah. Saya percaya tabir itu terbelah dari atas ke bawah. Itu artinya adalah apa? Tuhan yang punya ide. Penebusan itu Tuhan yang punya ide, saudara. Dan tabir itu memisahkan yang sebelumnya, sebelum terbelah, tabir itu memisahkan antara ruang suci dan ruang maha suci. Para imam hanya boleh masuk sampai ruang suci. Dan hanya imam besar yang boleh masuk sampai kepada ruang maha suci. Itu pun 1 tahun sekali, yaitu pada hari raya pendamaian, yaitu hari raya Yom Kippur. Ini dia. Jadi sekali lagi, adalah ide daripada Tuhan, adalah ide daripada sorga. Penebusan itu untuk dunia ini, untuk saudara dan saya, yaitu apa? Tuhan yang berkorban bagi manusia. Tuhan yang berkorban bagi saudara dan saya. Makanya mari saya beritahu buat saudara bahwa korban itu menjadi dasar daripada kehidupan orang Kristen. Korban itu menjadi dasar kehidupan umat Tuhan. Dan korban itu tidak mungkin dihilangkan dan tidak bisa dihilangkan dalam kekristenan. Sebab kekristenan tanpa pengorbanan itu bukan kekristenan. Hari-hari ini bicara tentang pengorbanan menjadi sebuah topik yang sangat langka. Karena semua orang berpusat pada dirinya sendiri. Sudah menjadi topik yang sangat jarang dikhotbahkan. Bagaimana kita berkorban, bagaimana kita pengorbanan. Sebab
Pengorbanan itu adalah sebuah tindakan yang menguntungkan orang lain. Itu pengorbanan. Dan hari-hari ini menjadi sangat sulit berbicara tentang pengorbanan, sebab hampir semua orang mementingkan dirinya sendiri. Dalam setiap peristiwa selalu yang ditanyakan adalah begini, apa untungnya buat saya? Saya dapat keuntungan apa dari hal ini? Makanya pengorbanan menjadi sebuah topik yang sangat langka. Orang lebih senang mendengar tentang langkah hidup sukses, kiat menaikkan omset, kan begitu. Maka pengajaran pengorbanan kurang populer. Orang lebih suka sebuah topik mengenai how to get. Bagaimana cara mendapatkan? Mendapatkan apa? Untung lebih banyak. Mendapatkan apa? Berkat lebih banyak. Mendapatkan apa? Segala sesuatu yang mendapatkan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Tapi pengorbanan menjadi topik yang langka. Dan hari ini benar-benar di depan mata kepala kita, Tuhan yang berkorban menjadi manusia, dan itu pun belum cukup. Tuhan menjadi manusia itu sudah sebuah pengorbanan. Apalagi Tuhan menjadi manusia dan mati buat manusia, itu adalah pengorbanan yang tidak bisa kita pikirkan. Tak terselami, saudara. Hari ini mungkin masih ada orang yang mau berkorban. Ada orang yang berkorban karena terpaksa. Ada yang berkorban karena dipaksa, mungkin karena sungkan, mungkin karena nggak enak hati, maka dia terpaksa berkorban. Ada juga yang berkorban dengan sukarela. Tapi ada juga orang yang lebih mudah berkorban. Karena apa? Dia berkorban untuk orang yang dicintai. Seorang orang tua berkorban untuk anak-anaknya. Mungkin karena anaknya suka makanan yang sama. Ketika kita makan lalu anaknya minta, ya kita orang tua kita berikan. Kita berkorban untuk anak-anak karena kita berkorban untuk orang yang kita cintai. Itu lebih mudah. Atau kita mau berkorban karena apa? Kita tahu bahwa ketika kita berkorban, nanti dia akan membalas korban kita. Korban menjadi apa? Menjadi lebih mudah. Tetapi berbeda dengan Yesus. Pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus adalah pengorbanan kepada semua orang. Dia berkorban kepada orang yang dicintai, tapi dia juga berkorban kepada orang yang tidak mengenal dia. Yesus juga berkorban bahkan kepada orang-orang yang tidak bisa membalas pengorbanannya. Tidak sampai di situ. Pengorbanan Yesus kepada semua orang berarti dia juga berkorban kepada orang-orang yang membenci dia. Dia berkorban buat orang-orang yang menyangkal dia. Dia juga berkorban buat orang-orang yang apa? Yang menangkap dia. Bahkan dia juga berkorban buat orang-orang yang memukul dia, yang meludahi dia, yang menjambak jenggotnya. Yesus tetap berkorban untuk orang-orang itu. Haleluya. Itu yang dilakukan Yesus. Seorang yang tidak bersalah, seorang yang tanpa dosa, melakukannya buat dunia ini, buat setiap orang. Ini dia. Dan Yesus sedang menggenapi firman-Nya. Yesus menggenapi apa yang dikatakan. Sebab dalam kitab Matius pasal yang kelima, Matius pasal yang kelima ayat yang ke-45, Yesus pernah berkata, ayat 44 sampai 46, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Agama apapun di atas muka bumi ini, hanya Yesus yang mengajarkan, kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hanya Yesus yang mengajarkan ini. Mengasihi musuh dan berdoa buat yang menganiaya. Karena Alkitab mencatat, dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Yesus menggenapi perkataannya. Yesus tidak hanya berkata-kata, tetapi Yesus membuktikan setiap perkataannya. Dia berkorban, dia mati buat setiap orang di atas muka bumi ini. Bahkan kepada orang yang membenci dia, Yesus tetap berkorban. Saya ajak saudara baca ayat dalam kitab Lukas pasal yang ke-23. Lukas pasal yang ke-23
ayat yang ke-33. Lukas pasalnya yang ke-23 dari ayatnya yang ke-33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Orang banyak ada di situ. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya orang lain dia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang dikantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menegur hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Haleluya. Ketika saya membaca ayat ini, saya teringat akan seorang kesaksian dari seorang hamba Tuhan, Billy Graham. Dia bersaksi, dia mendapatkan sebuah penglihatan ketika Paskah, yaitu penglihatan ketika Yesus disalib. Jadi penglihatan Billy Graham, hamba Tuhan ini, adalah ketika itu dia melihat bagaimana seluruh bala tentara sorga, mereka sedang bersiap-siap untuk apa? Untuk berperang, untuk turun ke atas muka bumi ini. Mereka siap-siap memegang pedangnya, mereka bersiap-siap memegang senjatanya. Mereka tinggal menunggu komando. Ketika mendengar sebuah komando, turun, maka seluruh bala tentara sorga akan turun. Dan mereka dalam kondisi marah. Mereka geram. Saudara tahu kenapa mereka geram? Karena mereka melihat Anak Allah yang maha tinggi diperlakukan tidak adil. Anak Allah yang maha tinggi diperlakukan dengan cara yang sembarangan di atas muka bumi ini. Pencipta langit dan bumi dibantai, diludahi dan dimaki-maki. Mereka marah. Mereka sedang menunggu komando. Asal mereka menunggu satu komando, mereka turun dan menghabisi. Dan sementara mereka menunggu komando dengan mempersiapkan senjatanya, dalam penglihatan itu mereka berharap-harap cemas. Sementara mereka tegang dan berharap-harap cemas, justru yang terdengar bukan komando untuk turun menyerbu, tetapi yang mereka dengar adalah sebuah permohonan, sebuah penyembahan dalam permohonan doa. Yesus, justru sang anak Allah itu berkata, "Tuhan, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara tahu, ketika mereka mendengar suara itu, hening. Di sorga hening. Dan dalam penglihatan itu, semua tanpa dikomando meletakkan senjatanya. Termasuk para tentara Romawi yang menyalibkan Yesus. Mereka memandang kepada Yesus dan mereka berkata, "Benar, dia adalah anak Allah." Dan tanpa dikomando, mereka berlutut dan ada jiwa yang dimenangkan. Saudara, dari bacaan kita hari ini, saya menyodorkan ada 3 hal dari apa yang kita baca, dari ayat-ayat yang kita baca.
bagaimana Yesus diadili tanpa sebuah pengadilan. Yang mungkin pertama yang saya ingin sodorkan buat saudara adalah pada waktu itu Yesus ditangkap dan diberikan kepada Pilatus. Pilatus dia mencari-cari kesalahan Yesus, tapi dia tidak menemukan kesalahannya. Lalu dia berikan kepada Herodes. Lalu ketika sampai kepada Herodes, Herodes juga mencari kesalahan yang tidak menemukan satupun kesalahan Yesus. Lalu dia dikirim kembali kepada Pilatus karena dia tidak menemukan kesalahan. Sementara di Pilatus kesalahan tetap ditemukan, tetapi hari itu setiap orang yang di luar mereka menuntut untuk menyalibkan Yesus. Salibkan dia. Dia tidak bersalah tapi dinyatakan bersalah. Dia dipukuli, dia dicambuk. Dan saudara harus tahu cambuk yang untuk mencambuk Yesus itu terdiri dari satu tangkai lalu terbagi menjadi 3 tali. Dari setiap 3 tali, di setiap tali ini ada 3 lagi, ada 3 kaitan semacam pancing. Jadi ketika cambuk itu dicambuk, bendara di punggung Yesus itu menancap, saudara. Dan ketika menancap lalu mereka menarik. Jadi cara mereka mencambuk adalah dicambuk lalu ditarik. Dan saudara, dari kait yang menancap di tubuh Yesus, ketika ditarik, itu menghancurkan setiap daging. Itu menjadi seperti daging ini seperti dibajak. Begitu mengerikan, saudara. Yesus dicambuk, lalu diberi mahkota duri. Mahkota duri Yesus itu panjangnya minimal 12 cm. Gambar-gambar yang ada hari-hari ini jauh dari penyalipan. Gambar-gambar yang ada cuma sedikit darah, tetapi yang sesungguhnya Yesus menjadi manusia darah. Punggungnya hancur, remuk, tidak ada kulit yang utuh. Sementara kepalanya memakai mahkota duri, wajahnya penuh dengan darah. Lalu dia disuruh memikul salibnya, berjalan di Via Dolorosa. Dia sambil memikul salib, sesungguhnya dia dalam kondisi telanjang, dia memikul salibnya. Karena memang penyaliban ini adalah penghukuman yang juga mempermalukan yang dihukum. Bayangkan, sementara dalam kondisi luka, ketelanjangan Yesus memikul salibnya. Dalam kondisi seperti itu, dengar baik-baik, Yesus masih berkata, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hei, saya beritahu buat saudara, doa-doa seperti ini adalah doa yang hampir-hampir tidak mungkin dinaikkan oleh seorang manusia. Saya bisa katakan bahwa ini adalah kasta doa tertinggi, sekalipun saya paling tidak suka level, saya tidak suka mengenai kasta. Tetapi ini saya mengatakan ini adalah kasta doa tertinggi, yaitu ketika dalam kondisi seperti itu, dia masih mendoakan orang-orang itu. Masalahnya adalah Yesus di sini dia bisa membalas. Masalahnya di sini Yesus bisa memerintahkan satu batalion malaikat untuk menghabisi mereka. Yesus bisa melakukannya, tetapi justru Yesus tidak melakukannya, tetapi justru dia memintakan ampun. Yesus memutuskan untuk tidak melakukannya karena ada sesuatu yang lebih besar yang harus dia kerjakan. Disinilah yang tadi malam saya sebut dalam malam Getsemani. Disinilah yang saya sebut bahwa Yesus memasuki sebuah area yang namanya area keputusan. Dalam area keputusan itulah, di situ ada ketaatan, di situ ada kerendahan hati. Itu masuk area keputusan. Jadi untuk taat itu keputusan, saudara.
Untuk taat kepada seseorang itu keputusan saudara. Untuk meredahkan hati, membiarkan orang memaki kita, membiarkan kita dilukai, itu kerendahan hati dan itu keputusan. Yesus masuk pada area keputusan, bukan area perasaan. Berapa banyak kita masuk kepada area perasaan? Rasa tersinggung, rasa disakiti. Perasaan itu nggak nyata, saudara. Tinggi hati, merasa top, merasa hebat, itu area perasaan. Dan itu nggak nyata. Tapi area keputusan itu nyata. Yesus masuk kepada area itu. Makanya saya selalu bilang bahwa begini, kasih itu selalu berjalan sendiri. Catat baik-baik saudara, kasih itu selalu berjalan sendiri. Kenapa begitu? Yes, sebab kasih itu pasti mengesampingkan kekuatan. Kasih itu pasti mengesampingkan otoritas. Makanya di mana ada kasih, pasti ada pengorbanan. Di mana ada kasih, pasti ada pengorbanan. Kenapa ada pengorbanan? Yes, sebab dia harus mengorbankan otoritasnya ditaruh. Dia harus mengorbankan apa? Kekuatannya ditaruh. Dan itulah kasih. Kasih harus meninggalkan kekuatannya, otoritasnya. Disitulah pengorbanannya. Hari ini, kalau ada anak-anak muda yang mengikuti acara ini, yang saudara sedang membangun hubungan, saudara pacaran, jangan percaya dengan orang yang berkata, aku mengasihimu, I love you, aku cinta kamu, tetapi dia tidak pernah berkorban buat kamu. Jangan percaya kepada orang yang berkata mengasihimu, tetapi membagi semangkuk bakso aja nggak mau. Jangan percaya. Sebab kasih itu selalu identik dengan pengorbanan. Ini dia. Kalau semangkuk bakso aja dia tidak mau berkorban, apalagi untuk yang lain. Haleluya. Dan sebab kasih itu selalu pasti dengan pengorbanan. Inilah yang disebut agape. Kasih seperti inilah yang disebut agape. Agape, agapao dalam bahasa aslinya. Itu artinya adalah unconditional love. Kasih tanpa syarat. Kasih, titik. Nggak ada syaratnya. Dan kasih yang model seperti ini nggak bisa dimengerti. Bahkan kasih yang seperti ini, kasih agape ini, seringkali membuat orang lain merasa cemburu. Kasih agape ini membuat orang yang merasa layak, mereka jadi cemburu. Saya ingat ada seorang pembunuh, perampok, dia seorang kriminal besar. Dia bernama Jeffrey Dahmer. Dia masuk ke penjara paling keras, Alcatraz kah yang paling keras? Dia masuk di situ dengan Dengan vonis dia hukuman mati. Dia dihukum mati karena kejahatannya sudah melampaui. Dan sementara dia menunggu hukuman mati, saudara tahu apa yang terjadi? Dia dilayani oleh banyak misionari, dilayani banyak hamba Tuhan, dan singkat cerita dia bertobat di dalam penjara itu. Dan ketika dia bertobat, dia mulai sering baca Alkitab, dia mulai berubah. Dan saudara harus tahu, itu adalah penjara terkeras di dunia. Semua penjahat-penjahat top ada di situ. Semua menginginkan yang namanya Jeffrey Dahmer ini mati. Semua menginginkan mati. Bahkan dihukum mati pun banyak orang yang gak terima. Sebab dia harus dihukum lebih kejam dari hukuman mati. Entah dicincang, entah diapain. Karena ini orang Jeffrey Dahmer sangat kejam. Dalam menunggu hukuman mati setelah dia bertobat, tiba-tiba ada sebuah perkelahian. Dan entah karena apa, Jeffrey Dahmer tanpa sengaja, dia terpukul. Dia kena pukulan oleh gagang sapu. Dan karena pukulan gagang sapu itu akhirnya Jeffrey Dahmer mati. Saudara tahu apa yang terjadi? Semua orang protes, semua orang marah. Marah kenapa? Mereka gak terima karena kematian Jeffrey Dahmer sangat menyenangkan, sangat enak. Cuman karena dipukul gagang sapu dia mati. Semua orang berontak, semua orang pengen dia dihukum jauh lebih kejam. Inilah dunia. Saya percaya Jeffrey Dahmer telah menerima kasih agape tanpa syarat. Amin, saudara. Seringkali kasih agape ini membuat banyak orang menjadi cemburu.
Seringkali kasih agape, kasih tanpa syarat ini bahkan membuat banyak hamba Tuhan hari ini cemburu ketika ada seorang yang baru muncul, baru bertobat dipakai Tuhan, lalu terjadilah kecemburuan. Saya sudah sekian lama melayani Tuhan, dia baru sekali melayani Tuhan, kenapa dia dipakai Tuhan? Menjadi cemburu. Tapi lupa bahwa agape, kasih ini adalah tanpa syarat. Bahkan ketika ada seorang hamba Tuhan yang pernah jatuh dalam dosa dan mulai melayani lagi, ada banyak hamba Tuhan yang cemburu. Mereka berkata, nggak layak orang itu melayani Tuhan lagi. Padahal Tuhan sudah mulai mengangkat dia. Ini dia. Saya adalah seorang yang pernah gagal. Kalau saya hari ini ada di tempat ini, itu oleh karena kasih agape, oleh karena kasih tanpa syarat. Dia mengangkat saya. Tentu saja semua melalui pertobatan yang benar. Tapi seringkali hal-hal yang seperti ini tetap justru gereja tidak bisa menerimanya. Mereka selalu akan berkata begini, bukankah itu si Anu? Oh itu si itu ya. Sama seperti Yesus. Ketika dia mulai melayani, dia mulai pengajarannya, maka orang-orang berkata, hei bukankah itu si Yesus? Anak tukang kayu itu. Kenapa dia tiba-tiba bisa berkata seperti itu? Saya mau berkata apa saudara? Orang-orang Farisi juga marah ketika Yesus menyatakan dosa orang diampuni. Mereka mulai marah, orang Farisi marah ketika Yesus mulai menghapus dosa orang yang berdosa. Kepada wanita yang berbuat zina, dia nyatakan kau tidak berdosa, dosamu diampuni. Kepada orang yang lumpuh, Yesus berkata dosamu telah diampuni. Lalu yang tidak terima siapa? Orang-orang Farisi. Mereka berkata, kok gampang sekali diampuni, kok kamu bisa mengampuni dosa? Orang lupa. Saya berdoa hari ini, Jumat Agung, menjadi pengingat bahwa sorga telah memperkenalkan agape, kasih tanpa syarat. Saudara dan saya seharusnya menjadi agen kasih agape. Saudara dan saya seharusnya menjadi agen-agen daripada kasih tanpa syarat untuk dunia ini. Jangan terbalik. Seperti kejadian dalam Lukas pasal yang ke-15 mengenai seorang anak yang hilang. Ketika seorang anak yang hilang ini kembali, kalau saudara baca Alkitab, justru bapaknya yang berlari menjemput anak ini, merangkul dia. Lalu apa? Diberikan kembali cincin, diberikan kembali jubah, diberikan kembali dia kasut. Artinya apa? Anak ini dikembalikan kepada posisinya. Lalu mereka mengambil lembu yang tambun dan memestakannya. Tapi apa yang terjadi? Ketika saudaranya datang, dia protes. Dia marah. Dia berkata kepada ayahnya. Dia mulai membandingkan, aku tidak pernah begini, aku tidak pernah begitu. Aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan itu, tetapi aku tidak pernah menikmati satu ekor lembu pun. Bukankah ini terjadi pada gereja-gereja hari ini? Di gereja lebih banyak hakim daripada hamba Tuhan. Penghakiman telunjuk yang menunjuk kepada orang-orang berdosa. Bukankah gereja adalah tempat orang berdosa mencari Tuhan dan mendapatkan pengampunan, lalu mendapatkan promosi dari Tuhan? Ini dia. Saya berdoa hari ini, apabila nanti kondisi telah pulih seperti sedia kala, gereja-gereja menjadi authorized dealer. Artinya adalah menjadi agen-agen resmi daripada sorga untuk kasih agape, untuk kasih tanpa syarat. Gereja seharusnya menjadi sumber perwakilan kasih sorga, kasih agape. Bukan berubah menjadi sebuah pengadilan yang kejam, mengadili setiap orang yang jatuh, mengucilkan mereka yang sudah jatuh, tetapi merangkul mereka, memberikan kesempatan,
mengangkat kembali mereka. Saya berkata kepada setiap saudara hari ini yang telah mengalami kegagalan dalam bentuk apapun, datang kepada Tuhan, datang kepada kami. Kami bukan orang yang hebat. Kami adalah orang-orang yang pernah mengalami kejatuhan. Kami adalah orang-orang yang pernah mengalami neraka, tetapi diangkat oleh Tuhan. Itulah agape. Itulah kasih Kristus. Untuk itulah dia naik di kayu salib, agar dia bisa memberikan kasih tanpa syarat. Para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan hari ini yang menyaksikan live streaming ini, engkau yang pernah gagal, engkau yang mengalami kegagalan, dan kau rindu untuk bangkit, mari datang. Mari kita bangkit bersama-sama. Sebab dalam kitab Nehemia, tembok Yerusalem yang membangun adalah the remnant, yaitu sisa-sisa dari pembuangan orang-orang di Babel. Mungkin kita diperhitungkan sebagai orang-orang sisa, tapi mari saya beritahu, kasih agape masih memberikan tempat buat kita untuk melayani dia. Dan Tuhan tidak pernah jijik melihat kita. Tuhan tidak pernah jijik melihat orang yang jatuh seperti kita. Selama kita berbalik dan bertobat, dia mengasihi kita. Ini dia. Itulah kasih agape. Kasih agape tetap ada sekalipun disakiti. Agape tetap ada sekalipun dikecewakan. Sebab kasih agape itu adalah kasih yang mengalahkan kebencian. Kasih yang menutupi segala pelanggaran. Dan kasih seperti itulah yang didemonstrasikan Yesus di atas kayu salib. Makanya hari ini disebutnya The Great Friday, Jumat Agung. Haleluya. Haleluya. Penjahat di samping Yesus, dia berkata, Yesus, mari kita baca agar saudara mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Di pasal yang ke-23 dari kitab Lukas yang tadi kita baca, ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang lagi menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu pun yang salah. Lalu mari kita melihat jawab Yesus. Sebelumnya mereka berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Lalu jawab Yesus kepada mereka, kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku in paradise, di Firdaus. Haleluya. Ini agape, saudara. Ini agape hari ini buat setiap saudara yang merasa tidak layak, setiap saudara yang merasa terbuang oleh karena dosa. Saudara berusaha kembali, tetapi saudara merasa tidak mendapatkan tempat. Hari ini adalah waktunya buat engkau kembali pada Tuhan. Sebab Tuhan menggedangkan tangannya dan dia berkata, today you are in paradise with me. Hari ini juga engkau ada di Firdaus bersama dengan aku. Yesus disalib agar saudara tidak mengalami penghukuman. Buat penjahat tadi, salib merupakan hukuman yang setimpal buat mereka. Tapi buat Yesus, salib itu adalah untuk apa? Untuk membayar dosa saudara dan saya. Bukan untuk membayar kesalahannya, karena Yesus tidak bersalah.
Karena Yesus tidak berdosa. Yesus disalib untuk apa? Mendamaikan saudara dengan saya, dengan Bapa di sorga. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-18. Saya akan bacakan buat saudara. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita. Dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Perhatikan ini. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan kesalahan mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Mari saya beritahu buat saudara, sorga tidak memperhitungkan kesalahanmu. Engkau tidak perlu disalib seperti penjahat itu membayar kesalahan mereka, sebab kesalahanmu telah dibayar Yesus di kayu salib. Kembali kepada Yesus, kembali kepada Tuhan. Ini adalah waktu yang terbaik buat saudara. Engkau yang sedang berada sendirian di kamarmu, engkau yang sedang merenung di kamarmu, engkau yang sedang teringat akan setiap dosa, kesalahan dan pelanggaranmu. Hari ini lihatlah, sorga terbuka. Yesus mengedangkan tangannya dan dia berkata, "Come to me." Sebab dia berikan pengampunan kepada setiap saudara. Yesus membayar pelanggaran saudara. Yesus membayar pelanggaran saya. Jadi setiap orang yang percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, maka pelanggarannya dibayar oleh Yesus. Penjahat tadi membayar pelanggarannya sendiri. Haleluya. Hari ini juga, setiap saudara yang mau terima Yesus, engkau ada di sorga. Kalau saudara mengaku Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, hari ini namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Saudara bisa menghubungi kami untuk baptisan. Saudara bisa berikan messenger, berikan pesan-pesan pribadi saudara melalui Facebook, melalui Instagram. Kami akan baptis saudara. Sebab untuk itulah Yesus datang. Pesan Jumat Agung hari ini adalah dia mengingatkan kita akan kasih tanpa syarat itu, unconditional love. Dan hanya sorga yang memilikinya. Hari ini setiap saudara yang mengikuti ibadah streaming ini, saudara yang berkata, "Benar pendeta, saya mau kembali pada Tuhan. Saya merasa di dalam roh saya ada banyak di antara saudara yang dulu melayani Tuhan, tapi saudara hari ini menjauh daripada Tuhan. Saudara tidak lagi ada dalam ladang pelayanan, kok ada justru dalam ladang dosa. Hari ini ada di antara saudara, saya melihat dalam perasaan saya, dalam roh saya, dalam roh saya merasakan ada di antara saudara bahkan sedang terikat dalam dosa free sex. Saudara sedang membangun hubungan dengan orang yang tidak sepadan. Saudara yang sedang meninggalkan sebuah pelayanan. Hari ini adalah waktu terbaik buat saudara kembali pada Tuhan, saudara. Kembali pada Tuhan. Kasihnya tanpa syarat. Saudara tinggal kembali, maka saudara akan diampuni. Untuk itulah Jumat hari ini tidak menjadi Jumat yang biasa, tidak seperti Jumat-Jumat yang lainnya. Hari ini adalah Jumat Agung, the Great Friday, di mana darah yang tak bersalah itu mengalir di kayu salib. Tubuh yang tidak berdosa itu terpecah buat setiap saudara dan saya. Dia tergantung di kayu salib agar setiap saudara mendapatkan keselamatan. Dia dicambuk agar bilur-bilurnya menyembuhkan saudara. Dia dicaci maki agar saudara mendapatkan kehormatan. Dia menggantikan seluruh kutuk saudara
dengan berkat. Terjadinya di mana? Di kayu salib. Di salib telah terjadi pertukaran. Kutuk saudara ditukar dengan berkat. Kematian kekal saudara digantikan dengan kehidupan yang kekal. Hari ini saya beri kesempatan buat saudara untuk kembali lagi datang kepada Tuhan. Saya mau ngajak saudara berdoa. Mari, saudara yang rindu kembali pada Tuhan, saudara yang rindu kembali melayani Tuhan, saudara yang rindu kembali untuk hidup benar, saudara yang sudah bosan dengan kehidupanmu yang tidak ada ujungnya, dan saudara ingin kembali pada Tuhan saat ini, saya ajak saudara berdoa. Taruh tangan kanan saudara di atas dada saudara, dan ulurkan tangan kiri saudara kepada layar. Dan saya akan tuntun saudara, tirukan doa saya. Tuhan Yesus, ampuni aku. Hari ini aku mohon ampun untuk segala dosa, kesalahan dan pelanggaranku. Aku kotor ya Tuhan, aku najis ya Tuhan. Ampuni aku telah meninggalkan Engkau. Ampuni aku telah mengikuti jalan kesukaanku sendiri. Ampuni aku karena aku telah mengikuti apa yang menjadi keinginanku sendiri. Ampuni aku telah meninggalkan kasih karunia yang sudah Kau berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, aku ingin kembali kepadamu. Sucikan aku dan kuduskan aku. Kembalilah bertata dalam hatiku, dan tetap menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni aku Tuhan. Dan buat setiap saudara hari ini, saudara yang baru pertama kali mau terima Yesus sebagai Tuhan, mungkin saudara punya kepercayaan yang lain, tapi hari ini sudah lama mungkin saudara sudah tertarik dengan kehidupan kekristenan, mulai tertarik mungkin bahkan dengan kehidupan Tuhan Yesus, dan saudara mau begitu Yesus. Hari ini adalah waktunya buat saudara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk mengakui Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini saudara yang memiliki hati seperti ini, mari berdoa bersama dengan saya. Tutup mata saudara, taruh tangan kananmu di atas dadamu, berdoa dengan saya. Tuhan Yesus, aku mau mengakui bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Aku mau mengakui bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di atas muka bumi ini. Dan untuk itu Tuhan, aku mau jadilah Engkau Tuhanku. Dan aku juga mengaku aku orang berdosa. Sucikan aku, kuduskan aku. Ampuni setiap dosa dan kesalahan dan pelanggaranku. Bersihkan aku dari kenajisanku, bersihkan aku dari dosaku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Dan saat ini masuklah ke dalam hatiku ya Tuhan. Bertahtalah di dalam hatiku. Jadilah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Jadikan aku anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Kau mendengar doaku. Kau menjadi Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Dan aku menjadi anak-Mu. Kau bertata di dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mau mengajak setiap saudara, mari angkat kedua tangan saudara. Dan biarlah setiap saudara menjadi orang-orang yang memiliki kasih tanpa syarat. Kasih agape kepada orang-orang di sekelilingmu. Hari ini ada beberapa di antara saudara yang harus melepaskan pengampunan buat orang-orang di sekitarmu. Saudara harus melepaskan pengampunan tanpa syarat. Jangan memperhitungkan kelemahan orang, jangan memperhitungkan kesalahannya, tapi ampuni dia. Terimalah dia. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur hari ini. Oleh karena kematian-Mu di kayu salib, kembali mengingatkan kami akan kasih agape, kasih tanpa syarat. Sama seperti Engkau yang telah memberikan kasih-Mu tanpa syarat kepada kami. Sehingga kami hari ini beroleh keselamatan. Sehingga kami hari ini memiliki hidup yang layak di hadapan-Mu. Sehingga hari ini kami mendapatkan pemeliharaan yang daripada-Mu. Sehingga hari ini kami memperoleh dan menikmati berkat yang daripada-Mu. Itu semua oleh karena kasih tanpa syarat yang Kau berikan kepada kami, yang Kau sodorkan kepada kami melalui korban-Mu di kayu salib. Hari ini kami mengucap syukur. Terima kasih untuk korban-Mu di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan biarlah hari ini kami juga menjadi orang-orang yang mau memberikan kasih ini tanpa syarat kepada orang-orang yang bersalah, yang melukai kami, bahkan yang membenci kami. Kami memberikan pengampunan tanpa syarat.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan oleh karena korban-Mu di kayu salib, maka kami bisa ada sebagaimana kami ada. Dan sebagai gereja-Mu, kami mau membuka pintu buat setiap orang yang mau datang ke hadapan-Mu, tanpa penghakiman, tanpa syarat. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan akhirnya setiap saudara buka hati dan kedua tanganmu. Terimalah berkat. Abraham, Ishak dan Yakub menyertai engkau. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, dan Tuhan memberikan kasih karunia kepadamu, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Berkat, damai sejahtera, kasih karunia dan berkat yang berkelimpahan dan perlindungan menyertai engkau, menyertai keluargamu, menyertai anak-anakmu, menyertai cucumu, menyertai pekerjaanmu, menyertai pelayananmu, dan menyertai apapun yang kau kerjakan. Maka penyertaan Tuhan itu adalah jaminan daripada kemenangan dan keberhasilanmu dari sekarang sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Maranatha, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sudah terima berkat, mari kita sama-sama katakan amin. 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 Tuhan Yesus memberkati saudara. Nanti kita akan ada live streaming hari Minggu, ibadah Paskah jam 10 pagi. Buat setiap saudara yang ingin berinteraksi dengan kami, saudara bisa mengirimkan messenger saudara, pesan-pesan pribadi saudara di Facebook maupun di Instagram. Tuhan Yesus memberkati saudara.